Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan? Di dataran rendah? Ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Dan pekerjaan apa saja yang ada di sana? Pernahkah kalian pergi ke dataran tinggi? Ke Bogor misalkan? Ke daerah puncak? Bagaimana kondisi udara di daerah tersebut? Apakah dingin? Ataukah panas? Ya, di daerah dataran tinggi berudara dingin. Tanaman apakah yang cocok untuk ditanam di daerah tersebut? Ya, salah satu tanaman yang cocok untuk dibudidayakan di dataran tinggi adalah teh. Mari kita simak informasi berikut ini. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat hingga 25 derajat Celcius, yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah, pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya yang sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Sekarang, mari kita eksplorasi informasi tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Jawabannya, teh cocok untuk dibudidayakan di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Jawabannya, hal ini bisa dilakukan dengan ditanam berjajar rapih dengan jarak 1 meter, menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Pertanyaan nomor 3. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi secara besar-besaran?
Jika tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran, maka kelestariannya akan terganggu. Keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Jawabannya, agar tumbuhan teh tetap bertahan, petani harus memahami benar cara pengolahan tanahnya. Petani harus mengusahakan tanah menjadi subur, gembur, dan bersih dari sisa akar. Selain itu juga mematikan gulma. Selain itu, petani juga harus memperhatikan penentuan jarak tanam yang tepat, pengajiran, pembuatan lubang tanam, dan teknik penanaman. Tumbuhan teh harus bersih dari gulma dan juga dilakukan pemangkasan agar tanaman tidak terserang penyakit. Kelima, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk tanaman tetap subur? Jawabannya, agar tanah yang digunakan untuk menanam teh tetap subur harus selalu dijaga kelestariannya. Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya dengan memberikan pupuk dan perawatan tanaman secara teratur. Anak-anak pintar, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Sejak dahulu, banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Perhatikan gambar berikut ini. Teh diawali prosesnya dari penanaman di perkebunan teh oleh petani. Petani teh merawatnya dengan sepenuh hati sehingga teh tumbuh subur. Lalu, setelah teh cukup umur, teh tersebut dipetik bagian pucuknya untuk dimanfaatkan sebagai minuman. Setelah dipetik, masuklah ke proses pengolahan yang memerlukan waktu cukup lama. Pengolahan ini dilakukan di pabrik teh oleh para ahli yang sudah terampil dalam mengolah teh tersebut. Selanjutnya, teh dikemas sehingga teh bisa dijual ke pasaran. Demikianlah proses yang dilakukan untuk menghasilkan teh yang berkualitas baik. Anak-anak pintar, untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Begitupun halnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada bermacam pekerjaan yang sering kita temui di sekitar kita. Tugas untuk kalian sekarang, sebutkan berbagai jenis pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Selamat mengerjakan. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Sekarang, mari kita membaca. Judulnya, Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana, ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet,
atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih? Teman ayah, aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali, hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya, ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya, Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, "Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang, wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit." Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Tugas berikutnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Lalu, apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Dan yang ketiga, mengapa Kupi sedih dan marah? Silahkan jawab di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satunya adalah tanaman bakau. Berikut ini adalah beberapa manfaat tanaman bakau. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi.
Kedua, menahan rembesan air laut ke darat, sehingga air yang ada di darat tidak asin. 3. Sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut, seperti badai dan gelombang pasang. Tugas selanjutnya. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Silahkan kalian tulis pada tabel berikut ini. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi yang bisa Pak Warta sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.